Oke, Mas Zoom, Iya Pak. Charles, ya silakan ditampilkan dulu prakteknya. Oke, sebentar. Apakah terlihat Pak? Oke, baik, sudah ya, kita mulai saja ya. Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mas Zoom Charles Junior ya. Iya Pak, selamat siang Eh, Pak se- Lukman. ya, ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ya, yang penting sehat dulu lah. Hmm. Jadi karena biar nanti siap dalam hal tanya jawab ya. Sebenarnya ini hanya judulnya bukan ini ya, hanya melakukan namanya kita brainstorming saja terkait dengan sempro ini nanti akan dilanjutkan ya ke apa ke tugas akhir. Iya, lanjut tugas akhir Pak. Oke, baik. eh Karena nanti silakan saya kasih waktu 10 menit ya untuk presentasi ya. Nanti saya itu akan ada namanya sesi tanya jawab ya. Baik Pak. Silakan karena Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya. Untuk yang captionnya saya berjudul perancangan dashboard bisnis intelligence untuk monitoring kinerja proses insiden manajemen berdasarkan ITIL 4. Nah, untuk laporan proposal saya yang untuk TA itu analisis kematangan pengelolaan layanan TI berdasarkan praktik operasional ATIL 4 dan implementasi dashboard monitoring KPI di perusahaan training dan konsultan TI. Uh, Langsung saja lanjut ke slide fenomena penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan operasional yang signifikan pada tata kelola layanan TI di perusahaan training dan konsultan TI, di mana praktik manajemen insiden saat ini masih dijalankan menggunakan pendekatan manual yang terfragmentasi dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Nah, ketiadaan sistem pencatatan yang terintegrasi menyebabkan minimnya visibilitas terhadap kinerja layanan secara menyeluruh. Nah, sehingga manajemen kesulitan memantau key performance indikator maupun mengukur kepatuhan terhadap SLA secara presisi. Nah, kondisi ini mengakibatkan evaluasi kinerja cenderung bersifat subjektif dan pengambilan keputusan menjadi reaktif yang mendasari urgensi pengembangan sistem informasi berbasis ITIL 4 yang terintegrasi dengan teknologi bisnis intelligence untuk mendukung inisiatif perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, untuk identifikasi masalahnya, pertama ada inefisiensi pencatatan manual. Nah, proses pencatatan tiket insiden yang masih mengandalkan formulir manual dan spreadsheet terpisah menyebabkan data terfragmentasi, sulit ditelusuri riwayatnya, serta rentan terhadap inkonsistensi data akibat kesalahan input manusia. Nah, berikutnya ada ketiadaan visibilitas operasional. Absennya alat visualisasi terpusat menciptakan titik buta bagi manajemen dalam memantau operasional. Nah, sehingga penumpukan antrian tiket dan eskalasi masalah kritis seringkali terlambat dideteksi sebelum berdampak luas pada pengguna. Nah, terus ada kesulitan pengukuran kinerja antara KPI dan SLA. Nah, ketiadaan basis data yang terstruktur menyulitkan pengukuran metrik vital seperti kepatuhan SLA secara akurat, mengakibatkan evaluasi kinerja teknisi cenderung bersifat subjektif dan tidak didasarkan pada data faktual. Nah, kita ada state of the art. Nah, ini ada 3 jurnal yang saya gunakan. Pertama ada Pradana. Nah, ini dia fokus membangun performance dashboard untuk monitoring kinerja service center. Terus ada Rizky, dia merancang sistem bisnis intelligence menggunakan metode OLAP. Terus ada Picozi, dia menggunakan software BI untuk memonitor KPI dalam evaluasi sistem pemeliharaan. Nah, untuk gap penelitian ada gap metodologis,
Ini penelitian terdahulu mayoritas masih menggunakan kerangka kerja ATL 3 yang berfokus kaku pada proses, serta metode pengukuran kematangan yang hanya berhenti pada kuesioner statis tanpa formula matematis yang presisi untuk menghitung indeks kesenjangan. Nah, terus ada GIP Technologies. Nah, penelitian terdahulu umumnya mengembangkan sistem dashboard yang bersifat standalone atau berdiri sendiri, di mana visualisasi data terkunci di dalam aplikasi web tersebut dan tidak memiliki mekanisme integrasi data otomatis ke tools BI eksternal. Nah, hal ini membatasi kemampuan manajemen untuk melakukan analisis data mendalam secara fleksibel. Berikutnya ada gap implementasi atau masalah output. Nah, mayoritas penelitian ITSS sebelumnya berhenti pada tahap rekomendasi tata kelola atau sekedar mockup yang tidak fungsional. Hal ini menyebabkan rekomendasi perbaikan seringkali tidak terrealisasi karena ketiadaan tools pendukung. Nah, penelitian ini mengisi gap tersebut untuk menghasilkan artefak sistem fungsional yang siap digunakan untuk operasi harian. Nah, berikutnya ada rumusan masalah. Ini rumusan masalah yang untuk capstone. Pertama ada pengembangan sistem atau sistem development. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Service Desk berbasis web menggunakan framework Laravel Filament yang sesuai dengan alur kerja standar ATL 4. Terus ada integrasi data, dan bagaimana membangun mekanisme integrasi data API yang efektif untuk menghubungkan aplikasi operasional dengan tools analisis eksternal Microsoft Power BI. Nah, untuk visualisasi kinerja, bagaimana menyajikan visualisasi data kinerja layanan TI yang akurat dan interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, berikutnya di sini ada rumusan masalah yang untuk laporan proposalnya. Nah, ini ada pengukuran tingkat kematangan, bagaimana tingkat kematangan pengelolaan layanan insiden di perusahaan saat ini jika diukur menggunakan standar praktik ITIL 4. Terus ada analisis kesenjangan, seberapa besar kesenjangan antara kondisi tata kelola aktual yang berjalan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Terus ada bagaimana solusi sistem, bagaimana merancang dan mengimplementasikan dashboard monitoring KPI berbasis bisnis intelligence sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kinerja layanan. Di sini ada batasan masalah untuk yang capstone. Pertama ada fokus fungsional, sistem yang dibangun difokuskan secara eksklusif pada digitalisasi proses insiden manajemen sesuai standar ITIL 4, mencakup siklus hidup, ada penanganan, terus penyelesaian. Nah, saat ini sistem tidak menangani modul keuangan HRD atau manajemen aset secara mendalam. Terus arsitektur teknologi aplikasi yang dikembangkan ini berbasis web menggunakan kerangka kerja Laravel 10 dengan Filament 3 sebagai panel administrasi. Database yang digunakan MySQL dan sistem ini tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile native. Terus integrasi visualisasi data sistem menyediakan visualisasi data dua lapis, dashboard operasional dalam aplikasi web, terus juga ada dashboard strategis di Power BI untuk analisis kinerja mendalam. Terus hak akses pengguna sistem dirancang penggunaan internal divisi TI menggunakan akses utama meliputi IT support dan IT manager. Nah, ini untuk batasan masalah yang ada untuk laporan untuk laporan proposal. Nah, objek penelitian ini dilakukan pada layanan TI di perusahaan training konsultan TI dan tidak melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Nah, kerja atau framework yang digunakan ini ITIL 4. Nah, ini tidak menggunakan versi ITIL 3 atau standar KOBI lainnya atau ISO itu nggak pakai. Dan untuk ruang lingkupnya ini pengukuran tingkat kematangan dibatasi pada 4 praktik operasional utama paling berdampak pada layanan harian, yaitu incident management, service request management, problem management, dan service desk. Metode pengukuran evaluasi kematangan dilakukan menggunakan instrumen penilaian mandiri atau self assessment berbasis kuesioner dengan indikator praktik ITIL 4. Nah, skala pengukuran menggunakan rentang 1-5 dan analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kesenjangan untuk membandingkan kondisi aktual dan target. Nah, berikutnya ada tahapan capstone-nya. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah, di mana di sini fokusnya di manajemen insiden, terus analisis kebutuhan, itu dicari spesifikasi datanya, terus ada perancangan sistem. Di sini ada rancangan database, rancangan dashboard, terus ada rancangan integrasi API-nya, terus ada implementasi. Nah, ini tahap pengembangannya.
Terus ada pengujian testing, di mana di sini melakukan pengujian fungsional, pengujian konektivitas dan validasi data. Terus ada evaluasi dan finalisasi, tahap akhir melibatkan evaluasi terhadap prototipe. Nah, terus ini luarannya ini jadi tugas akhir, itu dia dalam bentuk assessment. Nah, ini tahapan untuk penelitian atau tugas akhirnya. Nah, ini dibagi jadi 4 fase, ada tahap lingkupan, tahap konfigurasi, tahap penilaian, dan tahap transformasi. Nah, untuk tahap lingkupan ini pertama ada identifikasi masalah dan observasi awal, terus ada studi literatur, yang mana ini di sini ITL 4, terus ada penetapan domain Nah, di sini insiden manajemen dan service desk. Terus ada perancangan kuesioner, ada penetapan skala dan penilaian, terus ada konfigurasi level, terus lanjut ke tahap penilaian, ini penyebaran kuesioner, terus ada uji validitas dan reliabilitas data. Kalau valid dia lanjut perhitungan indeks kematangan dan kesenjangan. Nah, lalu masuk tahap transformasi, dia ada analisis klasifikasi gap, lalu perancangan dashboard monitoring KPI-nya, terus penyusunan rekomendasi perbaikan. Ikutnya di sini ada flowchart diagram untuk flowchart alur kerja sistem. Alur kerja sistem yang diusulkan dimulai dari proses operasional pencatatan tiket insiden yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Nah, data yang disimpan secara terpusat dalam berbasis data kemudian akan diolah dan dikirimkan melalui mekanisme REST API. Terus berikutnya ada flowchart alur proses operasional pada admin panel. Nah, perancangan alur kerja operasional menggambarkan mekanisme interaksi antara administrator dengan sistem aplikasi berbasis web dalam mengelola data insiden. Nah, alur ini berfokus pada proses CRUD. Terus ada flowchart diagram, flowchart diagram integrasi data dan visualisasi dashboard. Nah, perancangan alur visualisasi menggambarkan mekanisme integrasi data dari sistem operasional menuju dashboard BI. Nah, alur ini menjelaskan bagaimana data mentah diubah menjadi informasi visual yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. Terus ada activity diagram. Di sini activity diagram proses manajemen tiket insiden. Di sini perancangan proses penggambaran urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan respon yang diberikan oleh sistem dalam lingkup manajemen insiden. Nah, alur kerja utama dalam sistem ini adalah proses pencatatan dan pengelolaan tiket insiden baru. Terus ada IRD. IRD untuk sistem yang diusulkan ini perancangan basis data bertujuan untuk membangun struktur penyimpanan yang mampu mendukung kebutuhan operasional harian sekaligus kebutuhan analisis data. Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, skema basis data dirancang untuk mengakomodasi manajemen insiden TI dan mekanisme keamanan autentikasi API. Terus di sini ada demo aplikasinya. Sistem ini adalah aplikasi IT Service Management berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel Filament 4, Laravel Filament 3 untuk digitalkan seluruh siklus penanganan insiden sesuai standar ITL 4. Nah, berfungsi sebagai pusat kendali operasional. Sistem tidak hanya mencatat dan melacak status tiket layanan, tapi juga mendistribusikan data operasional secara otomatis melalui API ke platform Microsoft Power BI dan memungkinkan manajemen memantau kinerja layanan TI secara transparan dan real time. Untuk slide PPT-nya mungkin segitu saja, Pak. Oke, baik. Ya, Charles ya. Iya, Pak. Nah, coba judul. Gini ada beberapa hal yang sudah saya lihat simak dari hasil pemaparan. Antara judulmu dengan permasalahanmu masih ada yang belum ini nih ya. Kamu lebih kepada kan insiden ya. Iya, fokusnya di insiden kan sifatnya ya, insiden ini sifatnya cuman kayak semacam kayak kamu membuat aplikasi helpdesk kan? Ya, bikin dashboard. Iya. Kamu buat aplikasi helpdesk bukan? Yang tiket itu tiket antrian terkait dengan kerusakan hardware atau software atau yang sebutnya istilah insiden itu? Iya, fokusnya pokoknya di insiden, Pak. Hah? Fokusnya di insiden. Iya, insiden itu apa? Maksud saya, insiden itu yang kategori insiden itu apa? Kerusakan hardware, kerusakan sistem atau bagaimana? Terus Di sini ada ininya sih. iya, makanya di sini saya tanya dulu, kamu insiden itu apa? Definisi insiden itu kan, kalau dalam insiden kan dalam bahasa Indonesia kan kecelakaan. Iya, Pak.
terjadi. Nah ini enggak. Dan sekarang dalam versi kamu itu insiden itu apa? Ya insiden kayak kelacak apa Hah? kecelakaan ya Pak. Kecelakaan apa? Ya misalnya di sini kayak ada kategori insiden kayak ada network, ada hardware, ada software, ada security. Oh, ya, jadi ini sebenarnya kamu membuat suatu aplikasi yang sebutnya ke aplikasi helpdesk, ya. Atau dalam terkait dengan adalah supporting terkait dengan keluhan pelanggan, keluhan karyawan terhadap kerusakan baik hardware, software maupun jaringan. Benar nggak? Betul Pak. Nah, iya, maksud saya gitu biar pasti dulu tegasin karena jangan sampai insiden-insiden. Oke, sebenarnya kan permasalahannya apa? Kalau saya lihat tadi antrian menumpuk, berarti kan manusianya sebenarnya itu. Artinya apa? Artinya progres kinerja daripada manusianya. Aplikasi kan udah ada tiketnya kan, sistem ada tiketing kan ya. Iya Pak. Nah, tapi tetap terjadi antrian. Nah, itu kenapa? Harusnya kamu analisisnya. Jadi antara masalahmu dengan insiden ini sebenarnya nggak kelar juga. Karena sebenarnya masalahnya apa? Penanganan itu. Aplikasi sudah ada. Ini benar nggak nih? Aplikasi sudah ada kan ya? Aplikasi belum ada Pak. Aplikasi Ya, maksudnya masih dalam bentuk pencatatan manual di nah, spreadsheet gitu. ya, oke. Tapi kan berarti manusianya, timnya ini yang nggak respon terhadap keluhan, ya kan? Iya. Nah, itu harusnya yang ditindaklanjuti adalah eh, ya ini terhadap sumber dayanya, apakah itu kekurangan sumber daya atau bagaimana gitu harusnya. Iya Pak. Jadi Ya makanya itu iya, kan nanti fokusnya di yang di proposalnya Pak. Nanti kita ukur iya, tingkat kematangannya. iya, makanya kamu harusnya diukur dulu itu, mau diukur dan kamu jangan jangan kalau dilihat coba kembali ke rumusan masalahmu nih. Kan artinya kamu cuma hanya membuat suatu dashboard, ya. Jadi kamu fokusin tadi pada insiden aja kan, Iya, fokusnya ya. di insiden. Nah, jadi di rumusan masalah ini tadi saya terkait kamu menggunakan BI, ya kan? Ya, Power BI. Manfaatnya buat apa BI-nya? Kan masalahnya dari manusianya nih. Mm-mm. BI-nya buat apa? Kalau misalkan sudah ada terus selesai nggak kira-kira? Kalau penanganannya beda kasus sih Pak itu hitungannya. Iya, masalah penanganan apa? Itu kan kembali kepada manusianya nih. Iya Pak, Ya kan, pasti beda lah. Orang jaringan dengan software kan pasti beda juga. Keamanan sistem dengan software juga bisa berbeda, ya kan? betul. Dengan aplikasi. Ya sekarang kalian tanya, ya keterkaitan BI ini buat apa? Kamu menghubungkan BI ini buat apa? Biar ya, ya buat ini Pak sistemnya, Iya, buat apa proses saya tanya? bisnisnya biar lebih modern. Oke, gini ya. BI itu digunakan untuk seluruh data yang banyak. Sifatnya juga BI itu diterapkan untuk yang sifatnya data multi-year, data yang banyak, ya. Jadi nanti BI juga digunakan untuk apa? Untuk bisa menentukan strategi berdasarkan pola data, berdasarkan pola data ya. Artinya kasus ini apakah saking banyaknya perlu pakai BI, ya. Jadi sampai kamu menggunakan Power BI, ya kan? Karena mungkin apakah 1.000 kasus dengan bermacam-macam setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap minggunya, sehingga kamu harus menggunakan yang namanya BI ini sebagai suatu solusi. Karena kan BI itu adalah untuk menentukan strategi, ya. Harusnya kamu lebih kepada siapa? KPI-nya membangun, KPI controllingnya, controlling kepada manusia, manusianya. Bagian siapa? Bagian departemen IT-nya ya kan? Iya Benar Pak, nggak? bener Pak. Iya, harusnya lebih fokusnya ke karena KPI. masalahmu kan terkait tadi antrian, antrian, kasus antrian lain kan gitu ya. Iya Pak. Makanya kan iya kan saya amati kok. Nanti kalau masalah kamu mengembangkan sistem ini eh, masih belum make sense sebenarnya Pak. Artinya penerapan ITIL ini
nanti untuk mengukur apanya, di bagian mananya, kan ada banyak tuh ya. Iya Jadi Pak. jangan cuma hanya kamu merancang, membangun aplikasi sesuai menggunakan framework Laravel, lalu kamu menggunakan standar ITIL 4. Nah, nanti ini kamu akan berbeda nanti nih. Karena kamu nanti harus uraikan tuh standar-standar ITIL 4 di mana bedanya, saat analisisnya seperti apa, saat ngelek datanya seperti apa. Ini ngejabarnya banyak banget. Sesuai dengan standar ITIL. Jadi jangan sampai pada kamu membuat sesuatu yang sifatnya adalah aplikasi biasa, cuma aplikasi artinya untuk pemantauan lah namanya ya, Iya, monitoring. pemantauan tiket nih, pemantauan terkait dengan permintaan karyawan ataupun apabila atau namanya karyawan ataupun mitra terkait permasalahan IT lah gitu kan, walaupun nanti ada kategorinya incident semua kamu sebut istilahnya gitu kan. Itu sebenarnya cukup kamu membuat yang namanya sistem helpdesk saja. Helpdesk jadi dirapikan. Kalau dulu yang selama ini misalkan pakai manual, pakai Excel, kamu buat nanti ada notif tuh, dia akan ada notif peringatan berapa lama standar perbaikannya gitu ya. Mm-mm. Gitu, jadi jangan sampai kalau kamu pakai AL kamu berarti semuanya terlengkap tuh. Jadi nanti dipikirkan lagi, jadi coba jangan sampai sampai kamu kena ITIL kan memang konsepnya untuk tata kelola ya. Iya betul. Iya, untuk tata kelola itu lebih luas sebenarnya. Jadi bukan hanya sekadar cuma helpdesk tapi seluruh, karena dalam tata kelola juga banyak sekali, ada tata kelola teknologi informasinya, ada tata kelola di sistem informasinya. Nah, kamu nanti akan membahas semuanya atau bagaimana? Ada tata kelola terkait dengan tata kelola di data manajemennya. Wah, banyak tuh, kan luas tuh. Iya, Mm-mm. iya, tinggal nanti bagaimana nih Charles yang akan menggarapnya. Jadi antara rumusan masalah dengan di latar belakang itu kalau bisa dimaxkan ya. Di Iya. sini kamu di dalam ketiga poin visualisasi kinerja. Kamu membuat bagaimana menyajikan visualisasi data kinerja layanan TI ya kan ini ya, Iya Pak. yang lebih interaktif. Nah, ini kan terkait KPI ya. Nah, KPI itu kan artinya bukan semua, sebenarnya sebuah perusahaan itu harus punya KPI. Ya, setiap departemen ada KPI-nya masing-masing berbeda ya. Betul Pak. IT terkait dengan apalagi yang dengan namanya supporting, IT support namanya. Berarti dia terkait dengan apa? Tadi KPI dia nih dalam hal tadi perbaikan terhadap insiden ya. Nanti ada progres seperti apa. Nah, kamu fokus di situ aja sebenarnya ya. Jadi nanti walaupun kamu menggunakan istilah frameworknya ITIL, nanti kamu lebih fokusin di mana nih artinya scope ITIL di mana biar terlihat gitu. Jangan jangan sampai kamu nggak usah pakai Power BI, itu terlalu terlalu besar ya, jelas ya. Ah, iya Pak. Iya, jadi nanti kamu bilang kalau pakai Power BI diapain menggunakan tool cuma hanya buat nampilin visualnya sebaik pada Power BI itu bisa powerful sekali karena datanya itu memang dia mengolah data bukan sedikit, ribuan jutaan data sifatnya multi year. Nanti juga buat apa? Fungsinya bisa menentukan strategi ke depannya. Jadi perusahaan dengan data yang seperti itu bisa menentukan oh ya polanya seperti apa terbentuknya. Kalau yang namanya antrian ini kan nggak ribuan, nah paling berapa sih gitu kan, 10 20 kan gitu. Kalau sampai ribuan kan bangatan banget, berarti nggak rapi-rapi nih. Bener nggak? Iya Pak. Ya kan masalahnya kan nggak mungkin sampai ribuan, bener nggak? Benar. Iya, kamu nggak mungkin ngolek data sampai ribuan masalah, berarti kan bobrok banget kalau istilah perusahaan ini bobrok. Kenapa? Sistemnya itu rusak semua hampir, ya kan? Ya artinya nggak usah sampai kamu mengembed biar kata oh biar tambah Power BI-nya ada nih, jangan. Pahamin lagi manfaat Power BI itu seperti apa. Nanti fokusin aja kamu kepada sistem aplikasi helpdesk-nya lah atau sistem aplikasi terhadap kinerjanya. Ya, jadi yang perlu dipantau itu adalah manusianya di departemen IT support-nya ya, Charles ya. Iya Pak.
Karena kan yang membuat dia bisa antrian banyak itu kenapa? Kan harusnya kamu cari tahu kolek. Ya, Iya Pak. iya. Apakah nggak dikontrol? Biasanya kan departemen punya kepala kan. Iya. Nah, harusnya kan wawancara pada saat wawancara, nah, apa perannya si kepala ini? Harusnya kan dia bisa memanage anak buahnya mana yang harus selesaikan setiap pekerjaan berapa lama setiap pekerjaan itu harus diproses gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan sehingga kamu di dalam latar belakangmu antrian yang menumpuk. Nah, berarti sebenarnya di situ apa penyebabnya pertama apa lalai dari eh, IT supportnya, yang kedua kekurangan orang. Jadi kalau cuma satu orang IT supportnya ya percuma kamu buat bagus-bagus juga Iya Pak. aplikasinya. Ya, bener nggak? Benar. Ya tetap aja nggak bakal bermanfaat juga. Ya iyalah dia satu orang aja misalkan ini belum beres ada lagi ya, pasti kan. Jadi masalahnya cuma apa di sumber daya manusianya. Jadi pada saat kita melihat suatu masalah, lihatnya adalah helikopter view di mana nih secara keseluruhan. Nanti kamu mapping, oh ternyata di sumber daya manusia. Tanya, ini ada supportnya berapa orang sih sebenarnya untuk melayani berapa departemen, berapa jumlah karyawannya. Kalau misalnya jumlah karyawannya sampai misalkan 400, 300, terus ada berapa unit komputer, ada berapa departemen, sementara IT-nya cuma satu, IT supportnya ya, itu nggak akan bisa walaupun kamu buat canggih apapun. Benar nggak? Benar Pak. Iya, jadi ini jangan sampai ada istilah nanti latar belakang kamu perbaikin juga kalau kamu pengen aman, ya. Baik Pak. Iya, karena kalau misalkan ternyata kamu ini kita brainstorming aja, bukan nanti saya menggurui ya, atau Hmm. ini secara logika dulu lah, ya. Iya Pak. Jadi kamu nggak bisa nggak tahu jumlah berapa jumlahnya di sana. Coba jumlah itu supportnya berapa? Jumlah ID supportnya. Iya, Iya. Nggak, belum tahu Pak. nah itu dia. Kamu yang lemah. Kamu orang orang esi loh, harusnya kamu analisis yang sampai kamu tanya itu. Walaupun kamu misalnya disuruh Pak Bayu nih, Hmm. ya kan? Tapi kamu paham eh, eh, artinya kenapa masalah ini muncul? Berarti penyebabnya cari penyebabnya ya. Nanti kalau penyebabnya sudah tahu, baru kita bisa mengasih solusi kan gitu, ya. Kan Iya Pak. suatu masalah muncul ada sebabnya kan? Iya Pak. Iya, dilihat kamu oh benar ini satu mana bisa Pak, walaupun bangun canggih bagaimana, apalagi terkait dengan dia melayani banyak orang, ya itu ya dibutuhkanlah ada tim lagi minimal misalkan ada 5. Kalau perusahaan yang mau emang ini ya progres itu bisa beres, ada 5 ada support, walaupun bisa ngambil fresh graduate ya bahasanya ya, baru lulus, tapi setidaknya ini jatuh tim yang memang dibutuhkan untuk terkait dengan perbaikan-perbaikan gitu. Nah ini contoh tuh ya. Jadi jangan kalau bukan ini nanti rumusan masalah perbaikin ya. Nomor masalah. Baik Pak. Ya. Terus lanjut. Begitu pun dengan tata kelola. Kamu jangan sampai melebar lah ke tata kelola karena tata kelola itu skupnya apa? Kita menggambarkan merancang seluruh infrastruktur ya, baik sistem informasinya, baik teknologi informasinya, baik maupun datanya. Data kelola itu banyak sebenarnya kalau dibilang tata kelola ya. Jadi kalau kamu pengen penasaran ya silakan aja. Tapi kalau emang kamu pengen fokusin di menggunakan frameworknya ITIL 4, kamu matengin dulu tuh di mana penerapan apa penerapan ITIL-nya, di mana di level apa kamu menggunakan untuk mengukurnya, tuh ya. Baik Pak. Gitu ya Charles ya. Iya Pak. Iya jangan sampai kamu nggak paham juga. Jadi diukurnya di mana? Kamu mengukur di bagian mana? Sementara apakah antara masalah ini eh, dengan aplikasi yang buat tuh sesuai nggak gitu. Yang diukur sebenarnya apa manusianya, harusnya SDM-nya gitu. Kenapa? Karena ini kan masalah ini antrian tadi kan ya, Iya Pak. nggak ngomong insiden kan, fokusnya di Insiden. insiden ya udah. Iya Pak. Kalian Insiden. kalau mau di insiden ya hilangin terkait dengan tata kelola. Insiden itu terjadi bagi apa yang kamu mau solusinya, kamu pengen memanage insidennya agar bisa ada ketahuan ada berapa insiden, terus
nanti ada monitoringnya sehingga bisa di follow up. Lalu kalau udah kasusnya udah selesai akan sudah artinya closing ya kan gitu ya. Betul. Nanti istilahnya kalau dia upload berarti kan dia akan open terus, nanti ada notifikasi. Nah itu aja yang dibuatnya fokusnya, jadi nggak usah kamu mau ukur-ukur lagi kematangannya. Kalau kamu mau ukur lagi berarti kamu kerjaan dua kali loh. Aplikasi itu dibuat dulu jadi nanti diukur kematangan aplikasinya, mau gitu. Tapi yang diukur bukan kepandangan aplikasinya, Pak, pengelolaan layanannya. Itu kamu jatuh di rumus masalahmu. Iya, pengelolaan Iya, layanan. iya, Tapi itu layanan masuk di ke sininya aplikasi. berarti kan layanan itu nanti berarti kan aplikasi itu harus jadi dulu kan. Harusnya outputnya terakhir, Pak. Hah? Iya Outputnya berarti kan terakhir. nggak masalah gini. kan kan katanya kamu perusahaannya kan belum jadi belum ada aplikasi nih Ya, ya, terus kamu mau buat aplikasi, benar nggak? betul. Monitoring. Pasti sih ya, monitoring berarti kan terkait dengan layanan kan, terkait terkait layanan tadi, keluhan atau terkait dengan keluhan Betul. karyawan, Betul. benar kan ya? Betul. Nah, nanti baru diukur bagaimana kematangannya. Apa kamu ukur kematangannya belum ada sistemnya atau sudah ada sistemnya, sudah ada aplikasinya maksudnya. Hmm. Ayo, berarti kalau kamu ukur orang kamu sendiri nggak paham berapa jumlah IT supportnya, bagaimana arti peran dari departemen IT-nya, ada berapa departemen tuh, nanti diukur ada berapa departemen, nanti ada banyak pertanyaan di situ untuk sisi kematangan. Nah ini pikirin dulu ya. Baik, Pak. Ya nanti kamu baca lagi tentang framework ITIL ya, jangan sampai kamu kan udah bilang kenapa yang gapnya yang sebelumnya, penelitian sebelumnya yang ITIL 3 begini, nah, yang 4 begini, nanti kamu malah nanti di, di benang merahin tuh atau di garis merahin ini perbedaan loh, saya bisa fleksibel di sini. Nanti pas saat kamu Hmm. di pembahasan di bab tiganya sebenarnya harusnya di situ dimunculin loh ya. Iya, Pak. Di bab tiganya kagak terlihat tuh framework ITIL-nya, kamu nggak terlihat framework yang artinya kan kamu harusnya ngambil maturity-nya ya, Iya, betul. ya kan. Nah, kamu masukin framework ITL 4-nya di mana nih? Lihat nanti, misalnya contoh dari sisi yang harus tersedia apa dan sebagainya. Kalau sisi data bagaimana dan sebagainya. Itu baru terlihat tuh. Jadi kelemahannya kekurangan itu ya, Iya, Pak. ya. Jadi tolong nanti di framework ITL-nya itu di bab 4 bab 3 ya. Mm-mm. Itu harus tampak ya. Yang di Charleston atau yang di proposal, Iya, Pak? di bab 3-nya. Kan ini kan sempro kan, Iya. kan bab sempro itu kan sampai bab 3 kan? Iya, betul. Iya, maksudnya di metodologi penelitianmu, Iya, Pak. jangan kamu jangan bedain ini capstone atau apa, pokoknya yang kita bahas adalah sempro nih ya. Iya, Pak. Ini kan makanya step. Ini kan akan kamu lanjutin kan terkait dengan nanti tugas HR-mu ya. Betul. Ya makanya saya menyarankan kamu benar-benar tampakin framework ITIL 4-nya di ya, jangan cuma kamu mau gancat apa flowchart doang, tapi framework ITIL 4-nya seperti apa Iya, Pak. gitu ya. Kalau kamu pengen penasaran dengan ITL-nya, BI-nya nggak usah lah. Nanti kamu bayangkan ini, udah kamu buat, belum nanti eh, di sini bagaimana merancang. Kamu ada banyak loh sini. Bagaimana kamu merancang, ya kan dashboard monitoring KPI yang satu itu dibuat. Terus yang kedua kamu mengukur juga ini mengukur kematangan itu, saya nggak tahu mengukur kematangan itu sebelum dan apa sesudah ada aplikasi jadi terkait dengan layanan, saya nggak tahu gitu Mm-mm. ya. Jadi nanti tolong diperhatikan itu, nggak usah harus dimasukin dengan BI ya. Jadi kalau kamu kalau cuma Soalnya hanya kan untuk kemarin itu kan ada harus unsur BI-nya kan, itu sih, Pak. iya 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 emang kadang-kadang, tapi
BI itu kan luas ya. Paling kamu kan hanya basisnya hanya visual doang kan nampilin ya. Iya, betul. Iya, cuman Iya benar. grafiknya. Betul, betul. Bukan berarti grafik itu BI ya. Mm-mm. Dan konsep BI itu sebenarnya apa? Hmm, kita kalau ngitung data kan banyak bingung ya, Mm-mm. atau apalagi multi year. Nah, BI itulah solusi yang mendesain, memvisualisasikan data itu secara grafik multi year, sehingga di situ kita lihat polanya. Nah, itu ya. Mm-mm. Jadi contoh itu kita contohnya ya sederhana ya. Contoh kita pengen mengetahui nih, kita mau bisnis. Nah, kita tentu collect nih data. Bisnis apa yang kira-kira menarik untuk kedepannya kan ya? Betul. Jualan apa? Nah, kita collect data seluruh, artinya tren-tren dari tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, nanti barang produknya apa aja yang laku. Nah, nanti data yang banyak, nanti kita akan bentuk nih dengan menggunakan BI. Nanti akan terlihat polanya. Oh, trennya apa nih? Begitu dengan film ya. Mm-mm. Film ketahuan polanya. Tahun ini terus kayak ranking film misalnya gitu ya. Mm-mm. Ternyata kecenderungan seperti ini. Nah, itu bisa diterapkan dengan BI. Tapi kalau kamu kan datanya cuman data insiden itu kan nggak terlalu banyak kan. Iya. Masa kalau sampai banyak kebangetan namanya. Sampai misalkan setahun ada 100 insiden. Mm-mm. Berarti itu masalah itu. Ya. Kalau bilang perusahaan berarti perusahaan itu bermasalah. Bersalah. Iya. Jadi yang harus ditingkatkan lah adalah tadi IT-nya dan sebagainya, infrastrukturnya. Ya, apakah karena dia sudah usang atau rentan sistem keamanannya, misalnya gitu, dan sebagainya lah. Mm-mm. Ini aspeknya melebar karena terkait dengan aspek-aspek tadi ya untuk analisis itu ya. Kenapa, Pak? Aspek kalau kita bahas tentang tata kelola itu banyak sekali ya, Mm-mm. maupun dengan karena kita ngelihatnya secara helikopter view. Tapi kamu nanti silakan dipilih dulu berdasarkan eh, kira-kira saya mampu nggak. Terus kalau saya mau bertahan dengan menggunakan framework ITAL 4, ya kamu di bab 3-nya udah dimasukin ya. Hukum perjanjian internasional Bab 3-nya masukin. Ya, Iya, Pak. ya terkait dengan tadi ITAL 4 itu ada apa saja untuk mengukurnya ya. Iya, Pak. Terus lanjut coba di halaman ruang lingkup dari mana? Tujuan mention nggak? Tujuan kamu ada nggak? Tujuan nggak ada di sini, Pak. Di template-nya. Nah, terus di gap ya, gap penelitian halaman 4 deh. Nah, ini nanti gap penelitian ini lebih kepada kamu cari jurnal terbaru terkait dengan helpdesk ya, terkait dengan helpdesk. Nanti ya, ini kan helpdesk juga kan? Iya. Ya tiket ini ya, bahasanya kamu pakai insiden ya. Coba isi dulu aja, Ya. isi dulu aja Jadi isi dulu aja, nanti dilihat isi aja dulu. tahun terbaru di mana secara metodologi ataupun secara algoritma yang berbeda dengan kamu kelebihan. Iya, Ya. Pak. Harus sama-sama prosesnya ya, harus sama-sama prosesnya, sama-sama dia di helpdesk. Helpdesk. Iya, Pak. Cari itu jurnalnya ya. Nanti gapnya satu aja nggak usah banyak. Nanti Ya, Pak. kamu dari satu itu mana bedanya, kelebihan kamu apa dia. Nanti kamu bisa uraikan nih kayak buat tabel. Pertama judulnya, tahunnya, ya kan ya. Mm-mm. Lalu metodenya, problemnya apa, ya. Mm-mm. Problemnya apa, lalu hasilnya apa, Iya. ya. Nah, nanti dari situ kamu bisa amatin. Ya, berarti saya akan naikin punya saya di sini ini. Gitu ya. Iya, Pak. Baik di metodenya maupun hasilnya. Misalkan dia hasilnya berupa apa, saya bisa naikin di situ. Itu nanti ya di gapnya di situ ya. Iya, Pak. Ya, nggak usah banyak tuh satu, tapi yang terbaru. Riset apa jurnal cari. Lanjut ke berikutnya, kalau berikutnya. Nah, rumusan masalah tadi udah. Nanti kalau masalah kamu integrasi dengan data dan sebagainya, kamu inilah pakai database juga biasa ya. Iya, Pak. Terus lanjut batasan masalah. Batasan masalah ini mencakup aspek yang memang kamu batasin ya, terkait kamu lingkup kamu. Artinya kamu nggak membahas selain itulah gitu ya. Iya, Pak. Nanti diperbaikin ya.
batasan masalahnya. Kan kamu masih menggunakan ETL ya. Iya, oke, ITL. Ya. Nah di sini kamu kan itu ada informasi teknologi, infrastruktur ya kan. Enak banget sih, Ci, kalau Ini ini menggunakan Ntar versi. ada gap lagi nih, Nah ntar sekarang itu lagi nih hukum D kamu, apalagi kamu sini dijelaskan tuh kamu menggunakan di informasi teknologi infrastruktur ya. Nah nanti kamu terapin tuh di mana framework itu diterapkan terkait dengan skup tata kelola di informasi lagi sih teknologi fakta tuh infrastrukturnya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya jadi kamu nanti di gue tau gue ya bukan metodologi karena itu petiganya bukan karena yang masukin tadi gue kerangka ngajar ECL 4-nya jelek atau apa justru ngajar Iya, Pak. jelek gue gitu malah ya. rame Terus yang di sini ngajarnya terlalu bagus yang terlalu eh, outputnya justru sepi perusahaannya tidak melakukan yang perbandingan model-model dengan hero perusahaan. aja Nah, ini justru bukan tetap rame kan rumusan kalau masalah ini. Ini bukan model-model bahasan hero masalah. tadi Ya ini nih objek penelitiannya model-modelan kamu iya akhirnya model-modelan kipak perusahaan gitu. skupnya perusahaan kamu sendiri, apa perusahaan yang Iya, tapi jujur aja nih orang-orang multinasional yang atau namanya orang-orang udah jumlah ya rata-rata Hmm. ada beberapa departemen terkait apa gitu. Ini ke situ ya. Iya, Pak. Terus metodenya ya ruang tungguin lingkup. tungguin aja kata gue tungguin aja Ji sumpah tungguin aja ini Ya udah udah aman nanti banget tinggal tinggal ini satu lagi. matkul Terus lagi lanjut. udah tinggal satu matkul lagi Oke, ini nanti ini kan bukan bukannya ini ya captain ya. Kamu harusnya tahapan penelitian ya, jangan Iya, yang kamu tahapan pertama sebut penelitian, Pak. iya jangan sebut captain lagi ya. Walaupun Mhm. kamu mengerjakan berdasarkan captain gitu ya. keluar dari Iya. itu Ya, jadi tahapan penelitian karena ini coba lu sempronya di ya. unit yang Nah, kayak nanti gitu di sih situ di tahapan penelitian kamu ini di situ masukin yang gue bingung tuh di bagian mana framework ITIL yang mereka inflasi digunakan aja gitu. anjing Jadi tahapan yang bener penelitian mana ini yang ya. bener Hmm. Baik, Pak. Karena kan kalau sini tidak terlihat kan, Iya. nah, ya harusnya tampakin di situ ya. Nanti gambarkan juga boleh gambar framework ITIL 4. Nanti kamu lingkarin di wilayah mana kamu bermain di situ atau lingkup kamu ya. Iya, Pak. Sampaikan di situ ya di tahapan penelitiannya. Tahapan penelitian. Baik, Oke. Pak. Oke, nanti kesimpulannya disesuaikan. Terus lanjut lagi, lebih cepat. Nanti ini di diagramnya ini ini bukan use case ya. Iya. Kamu bukan use case. Saya lupa bikin use case, Pak. Iya, kamu tadi ada di use case tuh. Ini dalam hal ini ya nanti kan ini proses ke aplikasinya ya. Iya, alur kerja sistem. Aplikasi ya ini aplikasinya. Dan kalau kita lihat kalau tidak valid udah begitu doang selesai ya. Nanti coba nanti di dalam project kamu perbaiki, nggak seperti ini ya. Iya, Pak. Ya jadi diperbaikin urutannya. Terus kalau dia datanya nggak sesuai bagaimana, terus kalau tabel kalau misalkan mau batal atau mau update bagaimana. Nah ini bukan sekedar login melakukan input data disimpan lalu Power BI kamu kirim permintaan sebagainya. Ini nanti diperbaiki lah gitu ya. Iya, Pak. Ya oke lanjut terus. Oke ini juga nanti terkait dengan masalah proses admin ya, administrator. Ini administrator apa admin? Admin atau staff, Pak. Administrator apa admin? Admin, staff. Staff ya, jadi harus bedain ya. Admin sebagai administrator atau admin yang sifatnya adalah staff yang memang mengelola aplikasi Staff. insiden itu. Iya, Ya, Pak. jadi nanti bagaimana urutannya dan sebagainya ya. Ya, kamu kamu kalau bagusnya pakainya lebih enaknya pakai activity diagram ya, yang ada bagi-bagiannya ya. Apa, Pak? Activity diagram, tahu kan? Activity Ada diagram. bagian Iya, iya. untuk user, ada bagian sistem, ada bagian Iya. petugas yang lain dan sebagainya. Biar enak alurnya itu lebih bagus tuh ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Jadi begini aja saja masukan saya ya, biar Pak. nanti hasilnya kamu juga bisa lebih bagus. Kalau masalah IRD dan sebagainya, apalagi database-mu lihatnya kan nggak, masa cuma 3 tabel, itu nggak make sense banget ya. Tapi kalau buat sistem masih 3 tabel lo begitu, ketawain kamu ya. Iya, Pak. Coba lihat tabel database-mu nih, ketawain kamu. Apa? Pakai BI database-mu. Coba tadi kamu Oh, ada IRD. iya, IRD. Nah, coba
Iya, Duh, kan nggak begini, gitu ya. iya Pak. Kan iya, user itu beda lagi. User itu user pengguna. Ada departemennya, departemen siapa kan? Setiap kan orang itu banyak ada departemennya kan. Iya Pak. Contoh kan kalau mercubuana ada Fasilkom, ada EPB, ada DKV gitu kan ya. Iya, Iya kan. Terus begitupun dengan kerusakan insidennya itu dibagi ada kategorinya nih. Oh, Kategori harusnya kamu buat kelas lagi tuh yang ada sifatnya insiden berat, ringan kan gitu ya. heeh. Ada nanti ada keterangan, ada detail. Nah, jadi buat database itu nggak begitu, nggak begini cuma tiga insiden satu tabel akses nggak begini pembelajar lagi lah, makanya baca lagi dengan berdasarkan dari data realnya ya. Iya Pak. Iya jangan malu-maluin kamu langsung buat Arni cuma tiga begini Iya, ya. Oke ya, ya itu masukan saya, iya Pak. semoga nanti bisa lebih baik lagi ya. Iya Pak. Mm. Nah cukup, iya iya. kamu bisa closing lah. Oke Pak. Eh, Makanya Segitu makanya sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya, boleh makanya lagi close. dekat banget sama si siapa? Sama si dia. Ya, sudah selesai ya, Pak. Ya, oke sudah Pak ya. Pak, minta tolong Pak, nilainya langsung diisi ya Pak. Mau langsung Oh ya. saya serahkan Ya, ke dosen pengampu. Oh, kosong yang bunyinya, Cok. sip sip oke Tahu nggak, Dit? ya. Terima kasih Pak. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, izin pamit Pak. Ya, silakan Mas. Iya, assalamualaikum. Kalau kalau iya kalau emang